semua. Selamat datang kembali di Melodi Bersejarah, podcast yang mengungkap kisah-kisah menarik di balik lagu-lagu terkenal dunia ya. Di sini bersama saya atas nama Kisen Jame dan kedua rekan saya. Saya bernama James Sage. Saya Mercy Nahas. Oke, di sini kita akan menyelami sebuah himne gereja yang mungkin telah menyentuh jutaan hati selama lebih dari 150 tahun, yaitu lagu Near My God to Thee, atau yang biasa kita dengar dengan lagu Makin Dekat Tuhan. Ya, mungkin pernah kita mendengar tentang kisah tentang himne yang konon dimainkan saat kapal Titanic tenggelam, atau tentang seorang wanita yang menulis syair ini dalam kondisi yang sangat pribadi dan mendalam. Dan sekarang mungkin mari kita telusuri bersama ya. Ya, mungkin kita mulai dari asal mula penciptaan. Kisah ini dimulai pada tahun 1841 di Inggris. Sarah Flowers Adams, seorang penyair dan aktris berusia 39 tahun, sedang menghadapi periode yang sangat sulit dalam hidupnya. Kesehatannya mulai menurun akibat tuberkulosis dan ia merasa kedekatannya dengan kematian sudah dekat. Dan Sarah juga bukan seorang penulis himne profesional. Dia lebih dikenal sebagai aktris dan penyair. Namun ketika pendetanya di gereja Unitarian meminta bantuan untuk menciptakan himne-himne baru, di situ Sarah merasa terpanggil untuk berkontribusi. Kemudian inspirasi Near My God to Thee datang dari kisah Alkitab tentang Yakub yang bermimpi tentang tangga menuju surga. Dan pada saat itu dalam kondisi kesehatannya yang memburuk, Sarah menemukan penghiburan dalam gambaran tentang mendekat kepada Tuhan, bahkan di tengah penderitaan. Sungguh sangat luar biasa ya. Walaupun dia sudah tahu kalau mungkin waktunya tidak akan lama lagi, tapi dia masih ingin berkontribusi dalam penulisan himne-himne gereja. Sungguh sangat luar biasa. Dari sini kita perlu memberikan apresiasi tentang hasil dari Sarah ini. Ya, mungkin sekarang kita akan masuk dalam segmen kedua. Yang berikut proses kreatif dan makna. Yang menarik dari penciptaan himne ini adalah konteks personalnya. Mungkin kita belajar dari Sarah tidak sedang menulis untuk menjadi terkenal atau mencari keuntungan, tetapi dia juga menulis dari lubuk hati yang paling dalam sebagai ungkapan imannya sendiri. Dan setiap bait dari himne ini menggambarkan perjalanan spiritual dari kondisi kesulitan dan kegelapan menuju pencerahan dan kedekatan dengan Tuhan. Sarah juga menggunakan metafora perjalanan yang sangat kuat, sesuatu yang akan sangat bermakna bagi orang-orang di masa sulit. Tragisnya Sarah Flowers Adams meninggal dunia hanya 2 tahun setelah menulis himne ini pada usia 41 tahun. Dia tidak pernah menyaksikan betapa besar dampak karyanya bagi dunia. Sungguh sangat luar biasa ya. Walaupun dia tidak sempat menyaksikan populernya karya ini, tapi kita patut berikan apresiasi karena dari si Sarah ini kita dapat belajar kalau mendekatkan diri kepada Tuhan adalah pilihan terbaik di masa-masa sulit. Yang berikut adalah koneksi dengan Titanic. Nah, sekarang mari kita bahas salah satu mitos yang paling terkenal yang terkait dengan himne ini. Koneksinya dengan tenggelamnya Titanic pada April 1912. Menurut beberapa kesaksian yang masih diperdebatkan, ketika kapal mewah itu mulai tenggelam, orkestra kapal yang dipimpin oleh Welch Hartley tetap memainkan musik untuk menenangkan penumpang. Lagu terakhir yang mereka memainkan konon adalah Near My God to Thee. Namun faktanya lebih kompleks. Para sejarawan masih memperdebatkan apakah ini benar-benar terjadi. Beberapa saksi mata melaporkan mendengar himne ini, sementara yang lain menyebut lagu-lagu berbeda.
Yang pasti adalah bahwa orkestra terus bermain hingga akhir, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Terlepas dari kebenarannya, kisah ini mengabadikan himne Sarah Flower Adams dalam sejarah sebagai simbol keberanian dan iman di hadapan kematian. Sebagai yang kita ketahui bersama ya, lagu Nirma Gatudi telah menjadi lebih dari sekedar himne gereja. Lagu ini telah dinyanyikan di pemakaman presiden-presiden Amerika termasuk William McKinley. Lagu ini juga menjadi favorit Presiden William McKinley dan dimainkan saat pemakamannya. Himne ini telah diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa dan dinyanyikan di berbagai dominasi agama. Dan kekuatan universalnya terletak pada tema yang sangat manusiawi, kerinduan untuk mendekat kepada yang suci, terutama di saat-saat tersulit. Dalam budaya populer, himne ini terus muncul dalam film, novel, dan karya seni lainnya. Seringkali dikaitkan dengan momen-momen yang mengharukan atau heroik. Wow, sangat heroik ya. Pokoknya Sangat populer ya, sampai muncul dalam film, novel, dan karya seni lain. Wow. keren. Yang berikut musik dan melodi. Di sini menariknya Sarah Flower Adams hanya menulis syairnya. Melodi yang kita kenal hari ini diciptakan oleh komposer yang berbeda-beda. Versi paling populer menggunakan melodi Bethany yang diciptakan oleh Lowell Mason pada tahun 1856. Melodi yang sederhana namun sangat emosional ini sempurna melengkapi syair Sarah. Progresi nadanya yang naik turun mencerminkan perjalanan spiritual yang digambarkan dalam syair, kadang bergumul, kadang penuh dengan harapan. Wow, sangat menarik ya. Sangat menarik. Dan mungkin dari kisah Nirma Gatudi ini mengajarkan kita bahwa karya seni yang paling abadi seringkali lahir dari pengalaman yang paling personal dan mendalam. Sarah Flowers Adams dalam kondisi kesehatannya yang memburuk berhasil menciptakan sesuatu yang akan menghibur jutaan orang di seluruh dunia selama berabad-abad. Dan himne ini mengingatkan kita bahwa musik memiliki kekuatan untuk menyatukan manusia dalam pengalaman spiritual yang universal, kerinduan untuk mendekat kepada sesuatu yang lebih besar daripada kita sendiri. Dan terima kasih telah mendengarkan Melodi Bersejarah hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan mengeksplorasi kisah menarik lainnya dari dunia musik ya. Dan mungkin dari teman-teman ada lagu atau apa yang perlu dibahas, boleh tulis di kolom komentar ya. Saya Kisen Jami. Saya James Sage. Saya Mercy Nahas. Kami pamit. See you. Bye. Bye.